Nah, jadi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bang Edi di channel Juga Auto. Mohon maaf jika gambarnya agak gelap teman-teman ya, posisi malam. Di sini saya akan membahas mengenai jenis suara tukukur yang paling bagus untuk dibuat pikat teman-teman ya. Jadi mungkin tadi terdengar suara burung seperti yang didengar barusan di gambar ini, yaitu jenis suara burung mersik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang berencana untuk yang masih pemula-pemula seperti saya ini, kalau bagi teman-teman pingin milih burung tekukur yang mau dijadikan pikat, nah teman-teman boleh memilih jenis suara seperti burung saya ini tadi teman-teman. Kalau kami di sini biasa menyebutnya burung suara mersik, yaitu suara tekukur yang kecil, nyaring, dan keras, lantang. Nah seperti ini teman-teman ya. Coba kita dengar lagi. Nah seperti ini. Nah ketimbang yang di sebelah kan ada suara yang lain tuh. Nah suara ini bagus. Kalau suara yang besar ini, nah yang ini itu agak kurang bagus teman-teman. Jadi alasannya mengapa lebih bagus suara kecil nyaring dibanding suara yang besar ngebas? Karena teman-teman, pengalaman lapangan ya, kita berbicara pengalaman lapangan, bahkan bukan pendapat saya saja, pendapat para senior-senior juga mengatakan bahwasanya burung tekukur yang suaranya mersik ataupun nyaring lantang itu radius penyebaran atau jauhnya suaranya itu jauh teman-teman, bisa didengar dari BL-BL yang jaraknya cukup jauh ketimbang burung tekukur yang suaranya ngebas ya. Nah itu dengar di samping teman-teman. Nah terdengar ya. Nah itu suara burung saya tekukur satu lagi. Coba kita lihat burungnya, nanti dikira itu sebuah rekaman lagi ya teman-teman. Coba kita putar. Kita putar. Nah di sana teman-teman burungnya. Nah itu. Nah itu ya. Nah dia posisi di bawah. Dia ngelantai di lantai sangkar layang. Jadi tidak nampak teman-teman ya, sebelah sana tangkringan. Nah jadi kalau suara kayak gitu teman-teman, itu bagusnya cocoknya untuk rumahan sebenarnya. Tapi ada juga yang rekan-rekan kita pemikat yang menggunakan suara besar, ada juga ya. Tapi kalau lebih memilih, kalau untuk suara burung tekukur untuk pikat, apalagi untuk pikat tanah teman-teman ya, untuk pikat tanah. Coba teman-teman perbandingkan langsung, bawa dua jenis suara burung tekukur pikat tanah. Kita coba yang suara mersik dulu, suara kecil lantang. Itu teman-teman bisa 10 lebih batang sawit kalau kita mikat di kebun sawit ya. 10 batang tuh masih terdengar jelas teman-teman. Suara burung tekukur yang mersik ataupun kecil lantang seperti ini tadi. Nah, kalau yang suara besar seperti itu teman-teman, itu kalau dibuat pikat tanah biasanya lebih kurang dia 3 batang sawit saja. Kita mendengarnya dengan jarak 3 batang sawit dari pikat. Itu suaranya udah hilang, mendem. Dia mendem di tanah karena ngebas teman-teman. Dia nggak lancip ya suaranya, nggak nyaring. Nah jadi hampir rata-rata 90%, bukan pendapat saya saja, dan saya juga tanya-tanya sama pemikat-pemikat yang sudah melanglang buana jauh, yang menghabiskan umur mereka di hobi mikat. Jadi teman-teman, burung-burung yang bagus benar untuk dibuat pikat itu ya pikat tanah. Maksudnya yang suaranya lantang, kecil, ataupun kalau kata kami itu mersik teman-teman. Kita kembali lagi ke burung yang ini tadi ya. Nah dia lagi makan teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ya. Pendapat ini bukan pendapat dibuat-buat, tapi
rekan-rekan itu, teman-teman semua itu yang di sini ya, terutama yang di daerah saya, Lampung, itu mengatakan juga bahwasanya betul, bukan saya saja yang berpendapat teman-teman ya, rekan-rekan yang lain juga, para senior-senior juga berpendapat sama. Kalau kita mikatnya umpama di kebun sawit ya misalnya, itu 3 batang saja yang suara ngebas itu, 3 batang sawit itu udah mulai sayup-sayup terdengar. Kalau dia yang musik ini jauh, 10 batang sawit jarak kita dengan pikat itu masih nyaring benar teman-teman. Masih sangat nyaring. Makanya rekan-rekan yang pingin benar mau mikat, carilah yang suaranya suara kecil, nyaring. Bukan kecil redup teman-teman ya, tapi kecilnya nyaring, jauh. Nah, seperti itu. Makanya kalau di grup-grup burung tekukur itu, burung-burung para pemikat itu, rata-rata sering nge-share. Ada yang mau barter nggak? Pikat suara besar dengan suara kecil. Kami lagi nyari suara kecil. Karena itu teman-teman, banyak yang nyari suara mersik ini. Jangan diremehkan. Nah, jadi buat para pemikat, buat para teman-teman yang pemula yang mau mikat, kalau bisa dan kalau ada barangnya ya, kalau ada burungnya, nah seperti ini contohnya. Carilah yang suara mersik. Nah, suara seperti ini, kayak burung saya ini teman-teman. Nah. Kita tunggu, itu cepat tahu bersuara lagi dia. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Tuh. Coba kita petik. Mau nggak dia? Kita petik teman-teman ya. Biasanya mau teman-teman. Lagi males deh teman-teman. Ini baru pulang deh teman-teman. Baru pulang dari dipinjam sama teman. Dicoba. Karena dia pengen mikat burung tekukur, pengen ngerasain punya pikat yang suaranya lancip, kuncing. Baru tadi lepas maghrib, ada istri juga tadi nerima burungnya, diantar. Dapat poin 1. Walaupun dia udah lama libur, tidak dibawa ngelaman, tapi tetap kualitasnya tidak turun. Suaranya lantang jauh katanya teman-teman. Habis dipinjam ini teman-teman ya, habis dipinjam sama pemikat handal yang sering main pikatnya jauh-jauh. Bisa nyampe ratusan kilo jaraknya mikat. Baru seminggu sama teman yang di kampung ini ya, dari bawa mikat teman-teman. Nah itu teman-teman ya, pembahasan pada malam hari ini mengenai suara tekukur yang paling bagus untuk dijadikan pikat. Itu teman-teman ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.